Sahabat Fometik, baru saja selesai pertandingan ronde kedua dari Piala Dunia U17 dari semua grup ya. Tadi terakhir ada pertandingan antara Prancis lawan Korea Selatan dan juga Selandia Baru lawan Jerman yang dimenangi oleh Prancis dan juga dimenangi oleh Jerman. Nah, kali ini gue mau mencoba nge-review lagi terkait dengan peluang dari tim nasional Indonesia untuk lolos ke babak selanjutnya. Karena yang diambil adalah peringkat pertama dan peringkat kedua dari masing-masing grup, dan masih ada 4 tim yang akan memperebutkan posisi 3 terbaik. Nah, yang jelas posisinya Indonesia saat ini memang masih berada di peringkat ketiga. Nah, kalau kita pertandingan terakhir ini rencana diselenggarakan besok di Gelora Bung Tomo, kalau nggak salah mainnya juga jam 7 malam. Kalau Indonesia bisa menang melawan Maroko, Indonesia hampir dipastikan bisa lolos ke babak selanjutnya. Karena kemungkinan besar kalau Ekuador menang, ya peringkat pertama Ekuador, Indonesia bisa berada di peringkat kedua. Karena saingan terberatnya saat ini adalah Maroko, karena sudah mempunyai poin 3. Nah, kemungkinan Indonesia udah pasti lolos dengan peringkat kedua jadinya Indonesia. Nah, yang jadi masalah kalau Indonesia ternyata bermain imbang. Ya kalau misalnya Indonesia kalah, ya hampir dipastikan juga Indonesia tidak lolos ke babak selanjutnya. Karena saat ini sudah ada beberapa tim yang mempunyai poin 3. Ada 3 tim yang sudah mempunyai poin 3 yang saat ini menduduki peringkat ketiga. Dan Indonesia kalau kalah bisa jadi Indonesia nggak akan lolos. Nah, kalau Indonesia bisa menahan imbang Maroko, poinnya Indonesia adalah 3. Nah, di sini masih ada peluangnya Indonesia untuk lolos ke babak selanjutnya. Tapi namanya peluang itu patut kita perhitungkan kalau menurut gue, dan bisa jadi walaupun kecil, bisa jadi itu adalah cara kita untuk lolos ke babak selanjutnya. Jadi harus berikan yang terbaik ketika melawan Maroko, jangan sampai kecolongan. Intinya kita harus bisa menjaga lini pertahanan kita yang saat ini memang gue bilang masih bagus, yaitu compact, dan juga fungsi-fungsi bertahan dijalankan dengan baik, saling mengcover, dan pemain tengah juga ikut membantu, bahkan pemain depan juga ikut membantu. Dan saat ini gue melihat memang pertahanan Indonesia sangat sulit untuk ditembus dari sisi sayap terutama ya. Dan saat ini juga Indonesia sedikit sekali kebobolan, cuma 2 gol bisa kebobolan. Kalau dibandingin sama negara lain, Indonesia masih bagus lah kalau menurut gue pertahanannya. Nah, andai kata misalnya Indonesia seri, saat ini kalau kita melihat peringkat 3 klasemen sementara ya. Jadi saat ini udah ada Iran yang mempunyai poin 3. Terus ada Uzbekistan juga yang sudah mempunyai poin 3, dan juga ada Jepang yang mempunyai poin 3. Nah, 3 negara ini kemungkinan besar akan lolos ke babak selanjutnya. Nah, Indonesia saat ini menduduki peringkat keempat dari klasemen peringkat 3 ya. Peringkat keempat dengan poin 2. Dan Meksiko saat ini menduduki peringkat kelima dengan poin 1. Korea Selatan ya peringkat ke-6 karena dia poinnya juga masih 0. Nah, jika Indonesia bermain imbang, maka poin Indonesia akan 3. Nah, ketika poin Indonesia 3, maka 3 teratas ini sangat berpengaruh sekali terhadap kelolosannya Indonesia. Karena saat ini Indonesia mempunyai selisih gol itu di angka 2 kali menggolkan dan 2 kali kebobolan. Nah, sedangkan untuk Iran itu 4 gol 4 kebobolan, Uzbekistan juga 3 gol 3 kebobolan. Nah, sedangkan Jepang saat ini minus posisinya. Nah, ketika 3 klub ini ada yang kalah salah satu, Indonesia bisa menyalip dia karena pasti minus selisih golnya. Jadi Indonesia akan unggul kalau Indonesia seri. Jadi peluangnya Indonesia berharap ada Iran, Uzbekistan maupun Jepang itu akan kalah di pertandingan terakhir. Nah, jika itu terjadi maka peluang Indonesia semakin besar untuk lolos ke babak selanjutnya. Nah, yang jadi masalah ada 2 terbawah nih sebenarnya. Ada Meksiko dan juga ada Korea Selatan. Nah, Meksiko pertandingan terakhir melawan Selandia Baru yang saat ini memang belum bisa meraih kemenangan sama sekali, bahkan belum bisa meraih poin sama sekali. Nah, Meksiko peluang untuk menang sangat besar sekali sebenarnya, tapi kita berharap mudah-mudahan Meksiko bisa ditahan imbang oleh Selandia Baru sehingga poin mereka hanya 2. Makin besar peluangnya Indonesia untuk lolos ke babak selanjutnya. Sedangkan Korea Selatan saat ini poinnya 0, dan lawan mereka terakhir pun adalah Burkina Faso U17 yang saat ini juga poinnya 0, menerima 2 kali kekalahan. Nah,
Andai kata Korea Selatan misalnya bermain imbang dengan Burkina Faso, maka poin mereka adalah 1. Kalau Burkina Faso bisa menang, poin mereka 3. Tapi memang selisih gol mereka jauh, jadi mereka harus menang besar. Korea Selatan pun juga harus menang 3-0 dari Burkina Faso supaya bisa tidak minus selisih golnya mereka. Nah, ini yang mungkin bisa membuat Indonesia lolos ke babak selanjutnya kalau menurut gue, asal Indonesia bisa bermain imbang. Tapi yang penting jangan sampai kecolongan. Jadi Indonesia harus tetap fokus, harus tetap konsentrasi, jangan terlalu berpikir yang tidak-tidak. Setidaknya Indonesia bisa bermain disiplin, menjaga lini pertahanan mereka dengan mencoba untuk melakukan serangan-serangan balik. Mudah-mudahan Indonesia bisa lolos ke babak selanjutnya, baik itu peringkat 2 ataupun peringkat 3. Kalau menang bisa jadi peringkat 2. Kalau peringkat 1 ya berharap Ekuador bisa kalah dari Panama. Tapi nanti kita lihat seperti apa. Yang jelas peluang Indonesia kalau menurut gua cukup besar untuk lolos ke babak selanjutnya. Ya kalau ngelihat Iran, peluang mereka sangat besar sekali karena lawannya mereka adalah kalau Kaledonia, kalau nggak salah Kaledonia, dan itu kemarin cukup telak ya. Kaledonia dikalahkan oleh Inggris dan juga dikalahkan oleh Brazil. Jadi ketika Iran bertemu Kaledonia, kemungkinan besar Iran akan menang. Nah, yang kedua adalah Uzbekistan. Nah, Uzbekistan ini di pertandingan terakhir mereka akan bertemu Spanyol. Nah, ini kita berharap nih, mudah-mudahan Spanyol bisa menurunkan tim terbaiknya mereka dan bisa mengalahkan Uzbekistan, sehingga peluang kita lebih bagus kalau kita imbang karena pasti negatif selisih golnya mereka. Nah, sedangkan Jepang di pertandingan terakhir mereka juga akan melawan Senegal yang bisa dibilang performanya sangat bagus kalau menurut gua karena sudah 2 kali menang. Ya, ini salah satu peluang kita lagi lah untuk lolos ke babak selanjutnya. Ya, mudah-mudahan Indonesia bisa lolos ke babak selanjutnya, dan kalau lolos babak selanjutnya rencana gue mau nonton di stadion, entah nanti mainnya di Surakarta ataupun di Solo ataupun nanti di JIS. Rencananya gue mau nonton langsung di stadion, mudah-mudahan gue dibolehin cuti. Ya, kita doakanlah sama-sama, mudah-mudahan Indonesia bisa menciptakan sejarah baru ketika ikut Piala Dunia U17 walaupun sebagai tuan rumah, tapi bisa lolos ke babak selanjutnya dan kita bisa membuktikan bahwa Indonesia memang layak ikut Piala Dunia, dan mudah-mudahan ketularan sampai tim nasional seniornya. Oke, mudah-mudahan, harus yakin, harus optimis. Oke, terima kasih sudah nonton video ini. Saksikan terus berita mengenai sepak bola Indonesia di channel ini. Maju sepak bola Indonesia, Indonesia juara.